Pemirsa, pasca kesepakatan dengan Amerika, Selat Hormuz kini kembali dibuka. Banyak kapal dan tanker terus bergerak melalui jalur perairan strategis ini. Pada hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran menjelaskan kapal hanya dapat melewati rute yang diumumkan oleh Teheran dengan aman. Mereka memperingatkan rute baru apapun yang diumumkan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau koordinasi dari Iran tidak dapat diterima dengan sangat berbahaya. Awal pekan ini, Iran dan Oman mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kedua negara akan menjajaki kemungkinan biaya di masa mendatang untuk pengelolaan lalu lintas maritim sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Kepala Negosiator Iran Muhammad Bagher Ghalibaf mengatakan selat tersebut tidak akan pernah kembali ke kondisi sebelum perang. Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis, sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open. Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait. And the oil prices are dropping like a rock. And, you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis, sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Informasi selanjutnya, kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran, dan PT Pertamina International Shipping membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping yang sempat tertahan sejak bulan Maret berhasil melintasi Selat Hormuz. Kerjasama PT Pertamina International Shipping bersama Kementerian Luar Negeri RI dan Kedutaan Besar RI di Tehran, Iran membuahkan hasil positif di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah. Kapal Gamsunoro milik Pertamina International Shipping yang sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran pada Rabu 24 Juni 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi, kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan. PJS Corporate Secretary Pertamina International Shipping Vega Pita mengatakan keputusan perlintasan Gamsunoro diambil setelah perusahaan melakukan pembahasan risk assessment yang ketat selama 1 bulan terakhir dan juga koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri. Adapun sebelumnya, Pertamina International Shipping mencatat puluhan persyaratan yang harus dipenuhi kapal, mulai dari asuransi, aspek teknis dan operasional, keamanan hingga kesiapan kru, sehingga diputuskan kapal dapat mulai bergerak dari Teluk Arab. Vega menambahkan, selama pelayaran kapal dimonitor selama 24 jam penuh. Selain itu, awak kapal di laut terus berkoordinasi dengan tim di darat yang bersiaga di Crisis Center Base untuk memastikan keamanan pelayaran. Ya, betul, kapal milik PIS yaitu Gamsunoro telah berhasil melewati Selat Hormuz keluar dari Teluk Arab kemarin hari Rabu 24 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan masyarakat Indonesia sekalian dan juga kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran.
Sementara itu, armada Pertamina International Shipping lainnya yang berada di kawasan Teluk Arab VLCC, Pertamina Pride saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan dan risiko lainnya, serta mempertimbangkan rekomendasi internasional. Ke informasi lain, pemirsa, negara bagian La Guaira, Venezuela luluh lantak usai diguncang gempa beruntun berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5. Rekaman video udara memperlihatkan masifnya kerusakan di negara bagian La Guaira usai diguncang gempa kembar dahsyat itu. Kawasan pesisir Playa Los Cocos serta wilayah perkotaan Macuto kini luluh lantak dan berubah menjadi tumpukan puing. Kepulan asap bahkan masih terlihat dari sejumlah bangunan yang runtuh total. Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi korban tewas akibat bencana ini telah mencapai sedikitnya 235 jiwa, sementara lebih dari 4.300 orang lain yang mengalami luka-luka. Khawatir akan adanya gempa susulan, warga mulai mengungsi ke sejumlah titik hingga memicu kemacetan panjang. Sebelumnya, pemirsa, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Tidak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi pasca gempa di Venezuela sudah bergabung bersama kami kuasa usaha interim Kedubes Republik Indonesia di Venezuela, Basana Sida Butar. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Basana. Selamat malam, Bu. Selamat siang di sini. Pagi di sini. Ya, Bapak, bagaimana kondisi di Venezuela saat ini, Pak? Ya, tadi yang seperti sudah diberitakan itu memang benar. Jadi pusat yang gempa ini itu yang menjadi yang terefek itu di La Guaira itu, yang kebetulan itu adalah wilayah dari bandara, itu dekat bandara. Jadi bandara memang semenjak hari pertama ditutup, dan tadi juga sudah disampaikan pemerintah sudah mengatakan state of emergency. Jadi semenjak kemarin semua sekolah dan kantor-kantor ditutup lah sampai pengumuman lebih lanjut. Cuman kerusakan juga sebetulnya ada di wilayah Caracas. Ada beberapa bangunan juga yang di wilayah Caracas rubuh. Ya, kalau data yang kami terima itu lebih dari 250 gedung yang runtuh. Gitu, Bu. Tapi secara bertahap sih situasi sekarang lumayan kondusif. Walaupun kemarin masih banyak orang-orang yang trauma, jadi tidak mau masuk ke gedung, masih duduk-duduk dan antrian panjang di supermarket dan di apotek-apotek ya. Itu sih, tapi situasi semakin membaik sih sekarang, Bu. Baik, ada berapa kota, Pak, yang diguncang gempa? Detailnya saya nggak tahu, tapi di sekitar Caracas ya, ada beberapa kota ya, Pak. Tapi memang pusatnya itu yang di La Guaira itu dan Caracas ya, yang paling terefek 2 itu. Ya, sejauh ini total korban ada berapa banyak dan apakah evakuasi masih berjalan, Bapak? Masih, Bu. Jadi kalau berita resmi dari pemerintah sih yang kemarin sore ya, yang resmi itu, walaupun banyak orang yang bilang lebih dari ini, yang kemarin tercatat itu memang persiang itu yang resmi 188 yang meninggal, yang luka-luka 1.520, yang hilang itu diprediksi lebih dari 200 orang yang belum ditemukan karena tertimbun reruntuhan, dan yang keluarga yang kehilangan tempat tinggal, kalau data yang kemarin resmi dari pemerintah itu 2.927. Itu per kemarin siang ya. Update hari ini belum ada lagi, Bu. Tapi memang berita yang beredar korban jauh lebih banyak dari itu sih. Ya, ada WNI yang jadi korban, Bapak? Puji syukur sih nggak ada, Bu.
Jadi bisa kami beritahukan di Venezuela tidak begitu banyak WNI, totalnya hanya 40 orang. 40 orang. Nah, bagaimana kondisinya Ya. WNI saat ini dan posisinya di mana, Pak? Dalam keadaan aman? Ya, jadi begitu pasca kejadian kami sudah kontak dan setiap berkala berapa jam kami kontak dan kami sudah bilang kalau memang butuh bantuan kita akan jemput. Jadi itu ada 3 keluarga, Bu. Jadi memang lebih banyak staf di KBRI ya, 3 keluarga. Kalau yang 2 keluarga itu dekat Caracas, di Caracas, tapi ada 1 keluarga yang memang agak jauh tuh di Valencia sekitar 200 kilo. Tapi setelah berkala kita kontak, mereka dalam keadaan aman. Bahkan pagi ini pun kita sudah tanyakan sejauh ini aman. Jadi puji syukur tidak ada korban dari WNI kita, Bu. Baik, Pak. Bagaimana dengan pemerintahan di sana, Pak? Masih berjalan dengan baikkah? Kemudian bagaimana dengan keamanan kota? Kalau keamanan sih aman, Bu ya. Kami kemarin juga sudah muter aman, cuman yang seperti kami sampaikan kemarin waktu kita muter ada teman yang muter, memang masih banyak orang-orang yang duduk-duduk di jalan ya karena trauma. Dan seperti yang tadi diberitakan juga, pasca 2 gempa utama itu memang berkali-kali ada gempa kecil, Bu. Tapi sekarang sudah Tadi tidak ada malam. gempa susulan lagi ya, Pak ya? Terakhir itu tadi malam ada rasa kecil. Jadi yang tadi diberitakan benar. Yang jelas ya tadi kan dibilang 20. Saya jelas memang lebih dari 10 kali ada gempa susulan yang kecil-kecil semua, tapi kecil-kecil ya. Nah, jadi ya itu sih. Tapi kalau situasi kota sih secara umum kondusif, Bu. Cuman memang kemarin sore masih banyak orang yang duduk-duduk di jalan karena trauma itu. Baik, artinya listrik masih lancar gitu, air bersih masih aman begitu ya, Pak ya? Pada saat pasca kejadian memang beberapa tempat listrik mati dan air mati. Itu hampir 12 jam, tapi paginya itu sebagian besar sudah nyala. Sampai kemarin sore sebagian besar sudah pulih. Ada beberapa lokasi yang memang listrik dan air belum nyala, tapi secara umum sebagian besar sudah pulih kemarin sore. Waktu pasca kejadian sampai pagi itu kan sore, Bu ya, kejadiannya jam 6 itu memang banyak wilayah yang tidak ada listrik sama air mati, tapi paginya sebagian besar sudah pulih kembali, Bu. Baik, terkait bantuan Bapak, apakah tadi sempat disebutkan dalam berita begitu bahwa Presiden meminta bantuan internasional. Apakah bantuan yang diharapkan sudah datang dan dalam bentuk apa, Pak, kalau sudah? Info resminya belum ada, Bu ya. Tapi maksudnya katanya infonya tapi belum ada pengumuman resmi, sudah ada yang datang, Bu ya, dalam berbentuk obat-obatan ya. Tapi secara resmi pemerintah belum mendeklar, tapi memang tadi seperti diberitakan ada beberapa negara dan organisasi internasional yang sudah menyatakan siap memberikan bantuan dalam bentuk obat-obatan, terutama Amerika dalam bentuk pemulihan infrastruktur. Itu memang sudah ada beberapa negara dan organisasi internasional yang menyatakan kesiapannya. Dari sudut pemerintah Venezuela sendiri, kemarin pemerintah sudah mengumumkan sudah menyiapkan dana $200 juta, Bu, dalam rangka proses pemulihan pasca kejadian ini. Jadi dari pemerintah Venezuela sudah menyiapkan dana, kemarin diumumkan $200 juta. Baik, jalur informasi apa, Pak, yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan informasi-informasi terbaru begitu kepada masyarakat kota? Ya, melalui statement-statement yang disiarkan di media sosial sih. Kemarin secara berkala ada pengumuman-pengumuman itu, melalui itu sih jalur komunikasinya. Jadi sampai kemarin memang hari ini belum ada lagi, tidak disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan utama. Jadi kemarin benar-benar kantor semua ditutup ya. Kalau per hari ini belum ada pengumuman lagi, pagi ini belum ada. Jadi secara berkala mereka melalui statement ya yang disiarkan di medsos. Bagaimana, Pak, dengan KBRI sendiri, buka posko daruratkah atau hotline untuk WNI yang membutuhkan informasi atau bantuan begitu? Ya, ada nomor hotline yang sudah kita sampaikan dan kebetulan memang WNI di kita ini yang di luar non KBRI itu hanya 3 keluarga, Bu, 3 keluarga. Jadi komunikasinya baik dan kita poskonya di KBRI ya, di kantor, Bu. Dan mereka pun juga tahu lokasi KBRI dan kami sudah menyatakan setiap saat kalau memang butuh bantuan dan perlu dijemput, kita akan jemput. Jadi poskonya kita jadikan posko KBRI, kantor. Baik.
Aktivitas KBRI, Bapak bagaimana? Masih berjalankah sejauh ini? Berjalan Bu, berjalan. Kita tetap buka, dari kemarin kita tetap buka, berjalan. Jadi kalau kita normal, tapi memang karena semua juga dari kemarin diperintahkan untuk ini, jadi aktivitas secara umum memang tidak ada. Tapi KBRI dari kemarin tidak pernah tutup buka Bu. Baik, terima kasih Pak Basana. Semoga aman terkendali di sana dan sehat selalu Bapak. Selamat bertugas. Amin. Ya, terima kasih Bu. Amin Bu. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. 250 orang lebih tewas akibat gempa Venezuela. Kepanikan melanda ketika 2 gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik. Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. 2 gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika 2 gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 100 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tandu. RSUD Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tandu dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá. Voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Ia juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat. Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. The strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their they had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas.